أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والصالحين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, wabil khusus para pelajar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah, The Golden Generation, generasi emas, calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita saling mengingatkan agar kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tercermin dari adab, akhlak dan perilaku kita dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, baik ketika kita melaksanakan ibadah mahdhah dan juga ibadah ghairu mahdhah. Semoga hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, wabil khusus para pelajar Yayasan Pendidikan Shafiatul Amaliyah benar-benar bisa menjadi contoh bagi yang lain, terutama dalam kekuatan akhlak, budi pekerti dan prestasi di tengah kehidupan kita saat sekarang ini. Insya Allah, manakala keimanan dan ketakwaan ini tertancap dengan kokoh dalam jiwa kita, menjadi modal hidup kita, kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, karena kita saat ini berada pada bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Syahrun Azim, Syahrun Mubarak,
bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan. Maka kita harus bersiap diri. Persiapan apa yang paling penting? Tidak lain dan tidak bukan adalah persiapan batiniah, ruhaniyah, spiritualitas kita, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu keistimewaan di bulan Sya'ban ini adalah Sya'ban dikenal sebagai bulan sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat kepada baginda Nabi itu memiliki efek yang sangat luar biasa buat diri kita. Bisa membuat kecerdasan kita semakin tinggi, terutama kecerdasan spiritualitas kita. Tidak ada gunanya kita memiliki otak yang tajam, memiliki kepintaran, tapi tidak dilandasi kecerdasan spiritual. Maka kepintaran kalian dalam bidang ilmu yang kalian tekuni harus dibentengi dan didasari dengan kecerdasan spiritualitas. Salawat kepada baginda Nabi memiliki efek menajamkan kecerdasan spiritualitas kita, membersihkan batin kita, membersihkan hati kita, dan menambah energi positif di dalam tubuh kita, sehingga ini akan bisa membuat kita menjadi pelajar yang disiplin, hamba Allah yang patuh dan taat terhadap perintahnya, mencintai baginda Rasulullah, mentaati perintah Allah. Efek dari sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk itu di bulan Sya'ban ini salah satu amalan yang mesti kita dawamkan, tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa konsiderannya? Salah satu konsideran di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini hadirin jamaah Jumat rahimakumullah diturunkan pada akhir bulan Sya'ban. Maka perintah untuk bersolawat kepada baginda Nabi yang termaktub di dalam ayat ini menjadi salah satu konsideran. Makanya Sya'ban ini juga dikenal dengan bulan solawat kepada baginda Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, semoga kitalah termasuk di dalam seruan itu hadirin. Bersolawatlah kita kepada baginda Nabi, memberikan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran menegaskan bahwa Allah bersolawat kepada baginda Nabi itu bermakna Allah memberikan rahmatnya dan ridhonya kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan istimewanya baginda Rasulullah. Malaikat bersolawat kepada baginda Nabi maknanya doa para malaikat agar senantiasa mengampunkan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun baginda Rasulullah maksum. Doa selalu dimunajatkan para malaikat lewat sholawat malaikat kepada baginda Rasulullah.
Dan orang-orang yang beriman bersolawat kepada baginda Nabi, itu maknanya adalah doa kita kepada Allah terhadap kedudukan, kemuliaan, keagungan, keistimewaan baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah, yang malaikat sampaikan kepada baginda Rasulullah, dan orang-orang beriman sampaikan kepada baginda Rasulullah, memiliki makna yang berbeda-beda. Dan semuanya itu adalah untuk menunjukkan apa? Li'izhari ta'zimihi, untuk menyatakan keistimewaan, kemuliaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini menunjukkan dahsyatnya dan istimewanya bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa kata baginda Rasulullah? Siapa yang bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, apa yang akan diberikan salah satunya? Rufi'at lahu asu darajat, akan Allah tinggikan derajatnya 10 kali derajat sekali kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, wabil khusus para pelajar, bukan hal yang sepele ketika kita mampu berselawat kepada baginda Nabi. Efeknya luar biasa dalam membantu kita belajar, dalam membantu kecerdasan kita, dalam memudahkan kita menuntut ilmu. Salawat Nabi itu memiliki efek yang dahsyat, yang luar biasa. Maka di Pulau Jawa sudah muncul terkait dengan proses pembelajaran dengan berbasis sholawat sains, karena dia akan berpengaruh. Dan ternyata yang sudah menerapkan sholawat sains itu, yang merupakan model integrasi keilmuan, ternyata mampu menjadi juara-juara olimpiade, juara internasional. Ternyata efeknya luar biasa. Maka bersalawat kepada baginda Nabi itu efeknya sangat positif buat kita hadirin. Wabil khusus kepada para pelajar Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah yang dirahmati Allah. Itu bukti kecintaan kita ke baginda Nabi. Insyaallah salawat kita kepada baginda Rasulullah akan menghantarkan kita mengamalkan sunnahnya, membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah dengan budi pekerti yang mulia. Insyaallah itu akan tertanam dan tertancap dengan kokoh, terpatri dalam jiwa kita masing-masing. Wabil khusus buat para pelajar Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah, mari perbanyak salawat kita kepada baginda Rasulullah. Insyaallah akan menenteramkan jiwa kita, menajamkan kecerdasan spiritualitas kita, dan akan menambah energi positif dan berpikir positifnya kita, sehingga kita akan memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan itulah kunci buat kita sukses di dunia ini dan bahagia kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.